Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada mahasiswa program alih jenjang pada mata kuliah Sistem Penanganan Aset Migas. Topik yang kali ini kita akan bahas tentang audit dan asersi atau assertion. Pada video ini kita akan bahas tentang audit dan hal-hal apa itu audit dan hasil audit itu seperti apa. Hal-hal yang bersifat konsep. Sekarang bagaimana kita memulai atau starting point pada awal tentang apa yang dilakukan auditor. Atau yang ingin dijawab atau ingin diketahui oleh editor ketika ia melakukan audit. Jadi, kita akan bahas mengenai apa itu yang disebut audit atau asersi audit. Selain tujuan audit, materi ini juga akan membahas tentang gambaran umum, tahapan atau proses audit, sehingga akan menjadi gambaran bagi peserta alih jenjang ya. Nah, sebelum kita bahas tentang audit dan asersi, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari auditing. Definisi auditing menurut Report of Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association, Bonitton dan Johnson, adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan audit dan asersi. Tujuan utama audit, menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kemudian asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung pada laporan keuangan, dan pernyataan ini bisa bersifat implisit ataupun eksplisit. Secara opini, audit misal, opini sudah standar, artinya sudah bagus. Tapi menurutnya kurang wajar. Membantu teknis di laporan, technical aplikasi berdasarkan asersi. Apa sih asersi itu? Ya, implisit. Kalau kita bicara implisit, di sini ada contoh ya, contoh asersi. Secara implisit bahwa pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan itu benar-benar memiliki peralatan lab pendidikan. Dan benar-benar ada. Sedangkan eksplisit, misal di laporan keuangan ada tulisan peralatan lab pendidikan, tersebut benar bernilai 150 juta di bagian keuangan. Secara eksplisit ada asersi. Nah, ini ya yang disebut asersi ya. Misal ada 5 tujuan, berarti harus ada 5 asersi. Ya, betul-betul ada. Ada penjualan dan sebagainya. Sehingga auditor akan melihat, oh ini beneran nih, seperti itu ya. Jadi kita ibaratkan wawancara penjualan juga kita gunakan kalimat eksplisit dan implisit. Sehingga pelanggan akan merasa sesuatu yang sama. Misal eksplisit jelas untuk produk, ini secara implisit. Misal kira-kira untuk penjualan itu digunakan produk apa ya? Itu ya. Seperti itu. Ya, eksplisit dan implisit. Ketika kita bicara tentang asersi manajemen, yang utama itu ada 5.
dan bisa dispesifikasi sesuai akun. Tapi kalau laporan keuangan secara umum itu ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah keberadaan atau keterjadian, exercise or occurrence, kemudian ada kelengkapan, hak dan kewajiban, kemudian penilaian atau alokasi. Nah, keterjadian atau keberadaan ya, existence or occurrence, ini bisa dikatakan misalkan ada aset, benar-benar ada ya, secara eksplisit kelengkapan atau completeness, jangan-jangan ada aset yang belum tercantum. Apakah masih ada utang-utang lain? Itu ya. Kemudian hak dan kewajiban. Jadi setiap akun ada asersi. Nah, untuk akun-akun yang bersifat transaksi, kalau kita bicara per akun di laporan laba rugi, ya, di laporan laba rugi seperti itu. Kemudian ada transaksi atau occurrence. Misal pendapatan, penjualan, biaya penjualan, ya. Kita mengaudit misalkan. Misal ada aset lab pendidikan senilai 150 juta. Kemudian utang 100 juta, penjualan 80 juta. Akhirnya muncul pertanyaan sebagai auditor. Muncul asersi, artinya ketika kita akan mengaudit, apa saja yang akan kita lakukan? Ya, asersi ini bisa digunakan untuk panduan. Nah, akhirnya muncul pertanyaan terkait laporan keuangan. Dengan adanya asersi, ini akan lebih mudah untuk melaksanakan prosedur secara spesifik. Secara implisit sudah masuk semua nilai itu. Akhirnya auditor cek beneran enggak, khususnya utang. Kalau kita bicara utang, biasanya perusahaan itu selalu menyembunyikan utang, begitu ya. Nah, untuk lain-lain di sini ada pertanyaan ya, asersi itu kan ada 5 ya. Saya kira di penjelasan dan contoh ini sudah bisa dipahami ya. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian di sini ada asersi dan jenis-jenis transaksi atau classes of transaction. Occurrence itu adalah transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat. Memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Kemudian kelengkapan atau completeness. Di sini kelengkapan atau completeness itu adalah semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat. Memang harus sudah dicatat, itu ya. Kemudian ada akurasi. Akurasi di sini adalah angka-angka, jumlah-jumlah, dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat. Sudah dicatat dengan akurat, itu ya. Terus yang terakhir itu ada asersi cut-off. Transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Jadi maaf ya, mungkin di sini agak berisik dikit ya, enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah asersi saldo dan transaksi spesifik. Di sini sudah dijelaskan ya. Ada asersi transaksi, ada asersi saldo. Asersi transaksi sendiri, keberadaan atau keterjadian ya, nanti bisa dibaca lagi di slide sebelumnya atau materi-materi yang sudah saya bagi ya. Kemudian ada kelengkapan, completeness, akurasi, serupa valuation and allocation ya. Valuation and allocation. Cut off di sini adalah apakah semua transaksi biaya dan pendapatan sudah dicatat pada periode yang benar. Kemudian ada klasifikasi, ini serupa dengan penyajian dan
pengungkapan. Kemudian ada asersi saldo. Asersi saldo ini meliputi keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence. Kemudian ada kelengkapan, completeness, hak dan kewajiban, right and obligation. Kemudian yang terakhir adalah penilaian dan alokasi. Asersi pengungkapan yang spesifik. Ini meliputi completeness, sesuatu itu harus lengkap. Eksistensi atau sesuatu itu ada. Occurrence, sesuatu itu terjadi. Akurasi, sesuatu itu akurat atau secara matematis benar. Valuation, sesuatu itu dinilai sesuai dengan kaidah kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan seterusnya. Berikut adalah contoh penerapan asersi ya. Per 31 Desember 2023, perusahaan memiliki persediaan senilai 130 juta. Asersi, ya, panduan, keberadaan atau keterjadian eksistensi or occurrence. Contoh pertanyaan atau penjelasan. Apakah persediaan yang dilaporkan pada laporan keuangan benar-benar ada pada perusahaan? Kemudian kelengkapan atau completeness. Apakah persediaan senilai 230 juta tersebut sudah mencakup semua persediaan yang dimiliki perusahaan? Bagaimana dengan persediaan yang berada pada distributor tetapi masih dimiliki perusahaan? Hak dan kewajiban atau right and obligation. Apakah persediaan nilai 130 juta ini sepenuhnya adalah hak perusahaan? Apakah ada persediaan pada nilai tersebut yang belum menjadi atau sudah tidak menjadi hak perusahaan? Penilaian dan alokasi atau valuation and alokasi. Apakah nilai 130 juta ini adalah nilai yang tepat pada persediaan perusahaan? Atau apakah metode penilaian yang digunakan sudah tepat? Pakai FIFO atau LIFO? Nah, ini contoh-contoh ya. Saya kira bisa dipahami ya. Kemudian ini adalah contoh penerapan asersi ya. Misal ada pencatatan per 31 Desember 2023. Perusahaan melaporkan penjualan aset senilai itu ya 130 juta contohnya. Asersi ya, asersi itu sebagai panduan itu ya. Kemudian auditor di sini penjelasan, contoh dan penjelasan. Misalkan keterjadian. Apakah perusahaan benar-benar melakukan penjualan dengan nilai total pada tahun 2023? Kemudian untuk kelengkapan atau completeness ya. Apakah penjualan senilai 230 juta tersebut sudah mencakup semua transaksi penjualan tahun 2023? Ini harus dicek apakah benar-benar ada. Kemudian akurasi. Apakah transaksi penjualan sudah dinilai dengan tepat? Apakah diskon penjualan dan penjualan dengan pembayaran berangsur sudah dipertimbangkan dalam menilai transaksi penjualan? Ya, itu akurasi. Kemudian ada cut off. Di sini apakah seluruh transaksi penjualan dengan total nilai 230 juta tersebut dapat didapat pada periode yang tepat, yaitu tahun 2023. Ada klasifikasi, ya, klasifikasi apakah transaksi dicatat sesuai pada akun yang tepat, transaksi yang seharusnya tidak termasuk akun lain, gitu ya. Ini adalah contoh analisis situasi ya. Asersi saldo. Misalkan yang pertama, PTA melaporkan aset mesin senilai 200 juta yang dilaporkan pada laporan keuangan per 31 Desember 2023. Ya, itu masuk asersi saldo.
Ya, jadi seperti contoh-contoh tadi yang sudah saya berikan. Suatu aset tetap itu masuk laporan keuangan, nilai yang masuk di laporan keuangan itu merepresentasikan adalah benefit dan yang dipakai terus dalam perusahaan. Depresi nilainya berkurang, misal dengan nilai 18 juta. Mesin bagus, tapi secara teknologi sudah ketinggalan zaman, ini bisa masuk di penurunan nilai aset atau impairment. Ini contoh ya, jadi masuk asersi saldo. Kemudian ada 2 mesin senilai 30 juta. Dari total 200 juta yang dilaporkan, yang ternyata adalah mesin yang disewa dari supplier jet. Mesin ini hanya disewa 8 tahun. Dan tanggung jawab pengelolaan mesin ini masih pada supplier jet. Ya. Ini masuk ke right and obligation. Ya, ini nanti bisa dipelajari lagi ya tentang analisis situasi untuk persiapan ujian semester ya, ujian akhir semester ya. Misal masuk di existence, barangnya tidak ada ya. Itu ya. Kemudian satu mesin senilai 18 juta dari total 200 juta yang dilaporkan. Ternyata sudah tidak digunakan sama sekali oleh perusahaan karena teknologi mesin tersebut sudah tidak relevan bagi perusahaan. Ya. Ini masuk ke valuation and allocation ya. Suatu aset tetap itu masuk laporan keuangan, nilai yang masuk di laporan keuangan ya seperti yang saya bacakan itu yang memprestasikan adalah benefit yang dipakai terus dalam perusahaan. Depresiasi nilainya berkurang ya, misal dengan nilai 18 juta. Mesin bagus, tapi secara teknologi sudah ketinggalan zaman. Ini bisa masuk di penurunan nilai aset atau impairment. Kemudian perusahaan mencatat depresiasi mesin dengan metode double declining. Ini masuk mana? Masuk valuation and allocation. Kemudian perusahaan mencatat bahwa mereka memiliki sebuah mesin di pabrik Sumatera, misalkan senilai 35 juta dari total nilai 200 juta. Ternyata baru diketahui bahwa mesin tersebut hancur karena kebakaran hebat. Ya, kebakaran hebat pada tanggal 10 Desember 2022. Artinya ini masuk eksistensi. Ya. Kata kunci barang sudah tidak ada. Itu perlu diperhatikan ya. Contoh selanjutnya terkait dengan asersi transaksi. Yang pertama, PTA melaporkan biaya reparasi dan perawatan mesin pada Desember 2023 senilai 120 juta. Ini masuk beban dan biaya. Kemudian, dari total nilai 120 juta, ternyata ada pengeluaran untuk reparasi mesin yang signifikan senilai 15 juta. Menurut standar akuntansi, pengeluaran ini seharusnya dicatat dengan menambahkan nilai aset tetap yang terkait. Ya, ini masuk ke klasifikasi. Kemudian tanggal 2 Januari 2023, perusahaan mencatat nilai reparasi senilai 30 juta atas jasa reparasi yang ternyata sudah selesai dicatat dan diberikan pada 24 Desember 2022. Itu masuk cut off. Selanjutnya, pada satu transaksi reparasi mesin, PTA memperoleh diskon sebesar 10% dari total nilai transaksi 60 juta. Ini masuk ke keterjadian atau occurrence. Kemudian, contoh lagi, PTA baru menemukan bahwa ternyata tagihan klaim biaya reparasi senilai 10 juta dari supervisor pabrik B adalah klaim palsu. Dan klaim uang tersebut masuk ke dalam kantong pribadi supervisor tersebut. Ini masuk ke keterjadian atau occurrence. Contoh asersi ya. Contoh asersi,
semua aset laporan keuangan itu benar-benar ada, itu pasti masuk eksistensi. Kemudian semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya, itu cut off. Kemudian persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat, itu masuk valuation allocation. Kemudian utang merupakan kewajiban entitas, right in obligation. Kemudian semua transaksi yang dicatat terjadi dalam periode berjalan. Semua jumlah amount disajikan dengan tepat, property percentage, dan diungkapkan dengan penjelasan yang memadai dalam laporan keuangan. Kemudian ini ada ilustrasi pengujian aset. Yang pertama misalkan saldo piutang dagang 300 juta. Pengujian asersi, eksistensi, dan keterjadiannya. Yang pertama, membuktikan bahwa piutang tersebut ada. Misalnya dengan konfirmasi piutang. Kemudian, membuktikan bahwa transaksi piutang itu benar-benar terjadi. Misalkan dengan memeriksa faktur penjualan kredit, melakukan prosedur vouching. Itu ya. Selanjutnya, kita harus tahu terkait proses audit. Yang pertama, bagaimana proses audit aset. Pertama, melaksanakan prosedur pelaksanaan risiko, kemudian menilai risiko salah saji material, kemudian respon terhadap risiko yang sudah dinilai, melaksanakan audit dan pengumpulan bukti, kemudian mengevaluasi bukti audit yang diperoleh, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan temuan dan hasil audit. Dan ini adalah contoh ya, gambaran atau bahkan overview dari proses audit. Jadi untuk proses audit itu misalkan penilaian risiko aset itu banyak ya, tapi tidak pernah didepresiasi. Contohnya seperti itu. Seperti aset tetap yang terjadi di perusahaan-perusahaan, banyak yang belum disusutkan ya. Karena yang pertama mungkin birokrasi susah, risiko salah saji, ya material dan sebagainya itu di list ya, di list. Akhirnya nanti akan ketemu ya. Oke, saya kira ini ya materi dari audit dan asersi untuk sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.